Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisyah Bestari. I'm from 7th group and I will continue presentation the file before and okay 4. Use codes to build description and description. Description is a detailed the rendering of people, place, or even in a setting. It is easiest to start the analysis after the initial reading and coding of the data. Nah, mengembangkan detail itu penting dan penelitian menganalisis data dari semua sumber. Nah, dibutuhkan pengalaman data praktik untuk menggambarkan orang dan tempat secara rinci dalam pengaturan. Nah, misalnya memeriksa kedua ilustrasi ini. Nah, perhatikan perbedaan tingkat detailnya. Yang pertama, contoh tidak baik atau buruk. Para pekerja membangun gedung pendidikan dengan 3 lantai. Nah, yang kedua, contoh yang lebih baik. Ketika bangunan pendidikan berkembang, balok besi melintas dan menghubungkannya bersama-sama. Sebuah derek raksasa mengangkat balok-balok itu ke tempatnya dan garis yang diamankan erat di sekitar setiap balok. Nah, seorang pekerja di bawah balok mengencangkannya ke tempatnya. Seperti yang kita lihat, balok berujung bolak-balik membuat kita bertanya-tanya apakah operator derek telah dengan aman mengencangkannya. Nah, satu slip dan bencana akan mengikuti. Nah, tetapi balok mendarat dengan aman di tempat. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Nah, next is dumps. Dumps are similar codes aggregated together to form a major idea in the database. They form a core element in qualitative data analysis. Nah, ada beberapa jenis tema dan penulis biasanya mengidentifikasi sebagai berikut. Nah, first is ordinary terms. Nah, tema ini yang mungkin diharapkan peneliti untuk menemukan. Nah, contohnya seperti exposure to tobacco at school. Second is unexpected terms. Nah, tema yang mengejutkan dan tidak diharapkan muncul selama penelitian berlangsung. Contohnya seperti unexpected school tobacco use policies. Third is hard to classify terms. Tema yang berisi ide-ide yang tidak mudah masuk ke dalam satu tema atau yang tumpang tindih dengan beberapa tema. Nah, contohnya seperti student gather in the park. The last is major and minor terms. Nah, tema yang mewakili ide-ide utama dan ide-ide kecil sekunder dan database. For example, major terms might be attempts to quit smoking. Minor terms might be physical reaction, fear pressure to continue smoking, or start and stop. Next is interrelating terms. In this sequence, the process of enhancing faculty research performance relates to the types of faculty issue, the sign that this issue is important in the larger international context. Next is interrelating terms. In this sequence, the process of enhancing faculty research performance relates to the types of faculty issue, the sign that this issue is important in the larger institutional context. There is layering terms. Layering terms melapisi analisis berarti mewakili data menggunakan tingkat tema yang saling terhubung satu sama lain. Next is interrelating terms. Nah, interrelating terms ini proses peningkatan kinerja penelitian fakultas yang berkaitan dengan jenis masalah fakultas
tanda-tanda bahwa masalah ini penting dan konteks kelembagaannya itu lebih besar. 5. How do you represent and report findings? Representing findings. Qualitative researchers often display their findings visually by using figures or pictures that argument the discussion. Nah, different ways to display data are listed here. Create a comparison table, development a hierarchical tree diagram, fashion figure, and development the merge reputable. Nah, peneliti kualitatif sering menampilkan temuan mereka secara visual dengan menggunakan angka atau gambar yang menambah diskusi. Nah, dengan berbagai cara, yaitu yang tadi, create a comparison table atau membuat tabel perbandingan. Kedua, development a hierarchical tree diagram atau mengembangkan diagram pohon elemen narasi yang masuk ke laporan temuan. Nah, saat membuat beberapa fase melalui database, harus mencari deskripsi dan tema. Nah, pertimbangannya dengan petunjuk ini. Nah, pertama yaitu first, include dialogue that provides support for them. Nah, sertakan dialog yang menyediakan dukungan untuk tema. Second is stage the dialogue in the participant native language or in the regional or ethnic dialect. Nyatakan dialog dalam bahasa asli, atau dalam dialek regional atau etnis. Next, use metaphors and analogies. Nah, menggunakan metafora dan analogi. Next, report quotes from interview data or from observation of individual. Nah, melaporkan kutipan dari wawancara atau dari pengamatan individu. Next, reports multiple perspective and contrasting evidence. Nah, laporan beberapa perspektif dan bukti yang saling bertentangan. Next, write in vivid detail atau tulis dengan secara jelas. Nah, yang terakhir itu specify tensions and contradiction in individual experience. Specify tensions and contradiction in individual experience. Nah, tentukan ketegangan dan kontradiksi dalam pengalaman individu. Hierarki. Yang ketiga, present figures, kehadiran angka. Keempat, yang terakhir, develop a demographic table atau mengembangkan tabel demografis. Next is reporting findings. A narrative discussion is a written passage in a qualitative study, a study in which authors summarize in detail the finding from their data analysis. Nah, pertimbangan juga 6. How do you interpret findings? Summarize findings. A typical discussion section starts with a summary of the major finding. You can need to restate each research question and provide answer to each one at times. Nah, bagian diskusi yang khas mulai dengan ringkasan, temuan utama, atau perlu mengistirahatkan setiap pertanyaan penelitian dan memberikan jawaban untuk masing-masing pertanyaannya. Next is convey personal reflection, because qualitative researchers believe that your personal views can never be kept separate from interpretation. Personal reflection and the meaning of the data are included in the research study. Nah, karena peneliti kualitatif percaya bahwa pandangan pribadi tidak pernah dapat dipisahkan dari interpretasi refleksi pribadi tentang arti dan termasuk dalam studi penelitian. Okay, next
make comparison to the literature. Interpretation may also contain references to the literature and past studies. It may combine personal views with educational or social science term idea. Nah, interpretasi juga dapat berisi referensi literatur dan studi masa lalu. Nah, dapat menggabungkan pandangan pribadi dengan istilah atau gagasan ilmu pendidikan. Okay. The last is offer limitation and suggestion for future research. Also similar to quantitative research, the qualitative researcher suggests possible limitation or weakness of the study and makes recommendation for future research. Nah, ini juga mirip dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif menunjukkan kemungkinan keterbatasan dan kelemahan peneliti dan membuat rekomendasi untuk peneliti di masa yang akan datang atau masa depan. 7. How do you validate the accuracy of your findings? The strategies used to validate qualitative accounts vary in number. Our attention here will be on three primary forms typically used by qualitative researchers: triangulating, members checking, and auditing. Qualitative inquiry triangulate among different data sources to enhance the accuracy of a study. Nah, triangulasi adalah proses menguatkan bukti dari berbagai sumber untuk meningkatkan akurasi sebuah penelitian. Nah, penyelidikan memeriksa setiap sumber informasi dan menemukan bukti untuk mendukung suatu tema. Nah, dengan cara ini mendorong peneliti untuk mengembangkan laporan yang akurat dan kredibel. Okay, next. Researchers also check their findings with participants in the study to determine if their findings are accurate. Nah, pemeriksaan ini melibatkan pengambilan temuan kembali kepada peserta dan bertanya kepada mereka tentang keakuratan laporan. Nah, kepada peserta tentang banyak aspek penelitian, bertanya tentang banyak aspek penelitian seperti apakah deskripsinya lengkap dan realistis. Okay, next, researchers may also ask a person outside the project to conduct a thorough review of the study. Nah, audit eksternal adalah ketika seorang di luar penelitian meninjau berbagai aspek penelitian. Nah, auditor meninjau proyek dan menulis atau mengkomunikasikan evaluasi tersebut. Penelitian tersebut. 8. Examining qualitative data analysis in the mother's trust in feasible case study. Selden et al. 2010, the mother's trust in principles case study. The author transcribed the seminar structure, interviews with the mother, and insert the text into a computer program. Nah, para penulis menuliskan wawancara semi terstruktur dengan ibu-ibu dan kemudian memasukkan teks ke dalam program komputer. They conducted line-by-line analysis of the transcript and made as a team to discuss its codes and to reach some agreement on the codes. From the specific coding, the author then groups the codes into terms and through a visual picture. The research section reported their finding about the two major themes of principal attribute and principal action. Nah, mereka itu melakukan analisis line by line dari transkrip dan bertemu sebagai tim untuk membahas setiap kode dan menggunakan untuk mencapai beberapa kesepakatan tentang kode. Nah, dari pengkodean tertentu, penulis kemudian mengelompokkan kode ke
ke dalam tema dan menggambarkan gambar visual. Nah, bagian hasil melaporkan temuan mereka tentang dua tema. Tema utama atribut dan tindakan utama. Okay, maybe enough for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.